Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai logaritma. Logaritma suatu bilangan itu dapat berhubungan dengan bilangan berpangkat. Sekarang perhatikan bilangan-bilangan berpangkat tersebut. Yang pertama 3 pangkat 3 sama dengan 27. Yang kedua 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dan yang ketiga 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Nah, bentuk-bentuk bilangan berpangkat ini dapat dinyatakan dengan logaritma. Itu yang pertama, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jika dinyatakan dengan logaritma, bentuknya yaitu 3 log 27 sama dengan 3, atau bisa juga dibaca log 27 berbasis 3 sama dengan 3. Dan untuk yang kedua, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jika dinyatakan dengan logaritma, bentuknya yaitu 5 log 25 sama dengan 2, atau log 25 basis 5 sama dengan 2. Dan untuk yang ketiga, yaitu 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Jika dinyatakan dengan logaritma, bentuknya menjadi 2 log 1/4 sama dengan min 2. Nah, sekarang perhatikan bentuk logaritma yang pertama. 3 log 27 sama dengan 3. Di sini maksudnya yaitu 3 pangkat 3 itu dia hasilnya 27. Dan untuk yang kedua yaitu 5 log 25 sama dengan 2. Ini maksudnya 5 pangkat 2 hasilnya 25. Dan yang ketiga 2 log 1/4 sama dengan min 2. Jadi ini maksudnya adalah 2 pangkat min 2 itu dia 1/4. Baik, mari kita sekarang coba menghitung nilai dari logaritma berikut. Yang pertama 2 log 8. Jadi ini maksudnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, berarti dia di sini hasilnya 3, karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Untuk yang kedua, 2 log 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, yaitu pangkat 1. Jadi di sini dia hasil dari logaritmanya yaitu 1. Dan untuk selanjutnya 2 log 1 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, 2 pangkat 0. Nah, dan yang terakhir 2 pangkat berapa yang hasilnya setengah? 2 pangkat min 1. Jadi di sini kita tulis min 1. Baiklah, sekarang kita akan membuat definisi logaritma, yaitu A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini untuk nilai A ini dia disebut bilangan pokok atau basis, yang dimana A-nya ini dia harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk yang B, nilai B ini disebut numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Dan yang terakhir untuk nilai C ini disebut hasil dari logaritma. Yuk langsung saja kita perhatikan logaritma berikut, yaitu 4 log 64 sama dengan 3. Di sini kita lihat basis dan numerusnya ini dia dapat berbentuk bilangan berpangkat dengan pokok yang sama, yaitu 4 pangkat 1 log 4 pangkat 3. Sama dengan, di sini perhatikan, 3 pangkat dari numerus dibagi dengan 1 pangkat dari bilangan pokok atau basisnya. Jadi di sini hasilnya yaitu 3.
Selain itu, 4 log 64 ini dapat diubah menjadi bagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya yaitu 2. Jadi di sini 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 dan 64 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 6. Jadinya sama dengan 6 pangkat bagian numerus dibagi dengan 2 pangkat pada bilangan pokok atau basis, jadi sehingga hasilnya sama dengan 3. Nah, dari penjabaran ini, maka sekarang kita memperoleh satu sifat, yaitu A pangkat M log A pangkat N sama dengan N dibagi M. Nah, untuk sifat ini biasanya kita akan gunakan untuk menghitung nilai logaritma suatu bilangan. Dan untuk lebih lengkapnya akan dijabarkan nanti pada saat akan membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Dan sekarang kita langsung saja akan belajar menghitung nilai logaritma suatu bilangan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, 0,2 log 1 per 25. Nah, di sini perhatikan. Untuk bilangan pokoknya itu 0,2 dan untuk numerusnya yaitu 1 per 25. Nah, di sini kalian bisa ubah terlebih dahulu untuk bilangan pokok atau basisnya. Itu dia menjadi 2 per 10 log 1 per dan 25 ini kalian ubah menjadi bentuk pangkat, itu dia menjadi 5 pangkat 2. Nah, 2 per 10 ini kalian bisa sederhanakan kembali menjadi 1 per 5 log 1 per 5 pangkat 2. Nah, untuk 1 per 5 ini kalian ubah kembali menjadi bentuk pangkat 5 pangkat min 1 log. Dan 1 per 5 pangkat 2 ini juga kalian ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 5 pangkat min 2. Nah, di sini perhatikan. Sesuai dengan sifat yang tadi yaitu A pangkat M log A pangkat N sama dengan N dibagi M. Sini perhatikan. Ini untuk bilangan pokok dan numerusnya itu nilainya harus sama. Dan untuk contoh soal yang pertama ini, bilangan pokok dan numerusnya itu sudah sama. Sama-sama bernilai 5. Jadi sesuai dengan sifat, hasilnya menjadi min 2, yaitu pangkat dari numerusnya dibagi dengan min 1, yaitu pangkat dari bilangan pokoknya. Jadi min 2 dibagi min 1 sama dengan 2. Untuk contoh soal yang pertama, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, langsung saja yuk untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 0,25 log 1 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, di sini perhatikan. Untuk bilangan pokok atau basisnya yaitu 0,25 dan numerusnya yaitu 1 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, di sini jadi kalian mengubahnya terlebih dahulu. 0,25 itu dia menjadi 25 per 100 log 1 per. Nah, di sini perhatikan ada bentuk akar. Apakah masih ada yang ingat sifat-sifat bentuk akar? Nah, di sini saya akan mengingatkan kalian kembali untuk sifat bentuk akar, yaitu akar pangkat M dari A pangkat N, itu dia hasilnya A pangkat N per M. Nah, jadi di sini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1, jadi hasilnya 2 pangkat 1 per 3. Untuk 25 per 100 ini kalian masih bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Jadi di sini hasilnya 1 per 4 log 1 per 2 pangkat 1 per 3. Untuk 1/4 ini kalian masih bisa ubah lagi yaitu menjadi 1 per 2 pangkat 2 log 1 per 2 pangkat 1/3. Nah, untuk bilangan pokok dan numerusnya ini, kalian ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi 2 pangkat min 2 log 2 pangkat min 1 per
3. Mengapa bisa demikian? Nah, kalian harus ingat kembali sifat-sifat dari eksponensial atau sifat-sifat dari bentuk pangkat. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali, ada sifat bentuk pangkat 1 per A pangkat N, dia bisa diubah menjadi A pangkat min N. Nah, jadi di sini kan 1 per 2 pangkat 2, jadi dia berubah menjadi 2 pangkat min 2. Dan begitu juga dengan 1 per 2 pangkat sepertiga, dia menjadi 2 pangkat min sepertiga. Nah, jadi di sini hasilnya yaitu pangkat dari numerusnya min sepertiga dibagi dengan pangkat dari bilangan pokok atau basis yaitu min 2. Min sepertiga dibagi min 2 itu hasilnya 1 per 6. Bagaimana semuanya? Mudah bukan untuk mencari nilai logaritma suatu bilangan? Baik, sekian pembahasan saya kali ini dan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan pembahasan mengenai logaritma suatu bilangan dari awal sampai akhir dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye-bye.